Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian semua? Alhamdulillah baik. Sehat. Sehat. Baik, sebelum memulai kegiatan layanan pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan, siapa yang mau memimpin? Baiklah teman-teman semua, sebelum mulainya konseling pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya layanan ini bisa dimudahkan jalannya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih atas waktunya, atas partisipasinya dari anak-anak semua yang mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Oke, selanjutnya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Jadi nanti perkenalannya, namanya, nama lengkapnya, kemudian nama panggilannya dan hobinya ya. Jadi hobinya nanti menjelaskannya itu dengan menggunakan peraga, jadi tidak menyebutkan hobinya apa, tapi dengan bahasa isyarat itu. Oke, Bapak mulai dari ini ya, saya sendiri ya, nanti diikuti barisan sini, nanti memutar, kita urutkan saja. Oke, perkenalkan, nama Bapak Ferdianata Gustavian. Bapak biasa dipanggil Gusta atau Pak Gusta. Kemudian hobi Bapak apa? Hobi Bapak? Mancing. Iya, dilanjutkan. Perkenalkan, nama saya Aulia Raswan, biasa dipanggil Aulia. Jadi saya Membaca. perkenalkan, nama saya Ikram Mawati, biasa dipanggil Indri. Hobi saya Menonton. Perkenalkan, nama saya Aceh Bulan Lestari, biasa dipanggil Aisyah. Hobi saya Apa? Menyanyi. Oke. Perkenalkan, nama saya Tari Angela Safera, biasa dipanggil Tari. Hobi saya Memasak. Baiklah, perkenalkan semuanya, nama saya Alif Yodi bin Darmawan Al-Hafiz, bisa dipanggil Alif atau Yodi. Hobi saya menulis. Perkenalkan, nama saya Kevin Abdullah, bisa dipanggil Kevin. Hobi Olahraga ya. Perkenalkan, nama saya Usni Setiawan, sering dipanggil Usni. Hobi saya Apa? Bermain sepak bola. Perkenalkan, nama saya Elsa Anjali, biasa dipanggil Elsa. Hobi saya Bermain game. gamer. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Sebelumnya Bapak ingin bertanya, ada yang tahu apa itu bimbingan kelompok? Atau ada yang pernah mengikuti bimbingan kelompok? Belum semua. Pertama kali. Oke, baik. Jadi bimbingan kelompok itu salah satu layanan dalam bimbingan dan konseling. Jadi dalam bimbingan kelompok itu pesertanya itu kurang lebih antara 6 sampai 10 siswa. Jadi sama seperti kita di sini. Ini beranggotakan 8 orang. Jadi kita ini yakni bimbingan kelompok. Kemudian di dalam bimbingan kelompok itu ada asas-asasnya, asas-asas dalam bimbingan kelompok. Yang pertama itu ada namanya asas kesukarelaan. Oke, Bapak mau tanya, apakah anak-anak di sini merasa terpaksa ketika terpanggil mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini? Bagaimana perasaannya? Senang atau tidak mengikuti kegiatan ini? Oke, jadi asas yang pertama tadi adalah kesukarelaan. Kemudian yang kedua itu keterbukaan. Jadi nanti anak-anak ini terbuka ya dalam diperbolehkan dalam menyampaikan pendapatnya, idenya, atau gagasannya atau tanggapannya terkait kegiatan layanan bimbingan kelompok ini. Kemudian yang ketiga itu ada asas kerahasiaan. Jadi nanti setelah melakukan kegiatan ini, jadi kalian itu tidak boleh menceritakan kepada orang lain ya, terkait kegiatan bimbingan kelompok ini, apalagi
mengenai hal-hal yang bersifat pribadi, karena kegiatan layanan ini bersifat privasi atau kerahasiaan. Oke, baik. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan langkah-langkah dalam pelaksanaan bimbingan kelompok ya. Jadi nanti yang pertama, jadi kita akan melakukan diskusi. Kemudian setelah diskusi nanti kalian akan menonton video. Dari video tersebut nanti kalian akan menganalisis dan menyimpulkan tentang video tersebut. Jadi nanti setiap anak, jadi kalian nanti akan menjelaskan semuanya ya, hasil dari kesimpulan dari video tersebut. Itu boleh dikerjakan secara berkelompok, cuma nanti presentasinya, pemaparannya itu satu orang satu. Kemudian setelah itu nanti ada penugasan namanya LKPD, lembar kerja peserta didik. Nanti kalian juga akan mengerjakan. Kemudian setelah itu nanti yang terakhir ada lembar evaluasi. Oke, baik, sebelum ke tahap selanjutnya Bapak briefing terlebih dahulu ya. Jadi nanti ketika Bapak bilang halo, nanti kalian akan jawab hai. Halo. Halo. Halo, halo. Hai, hai. Nanti ketika Bapak bilang hai, nanti kalian jawab sebaliknya, yakni halo. Oke, Bapak ulangi ya. Halo. Hai. Hai. Halo. Halo, hai. Hai hai halo. Halo, hai. Hai halo. Halo, halo, halo. Hai hai hai. Hai, hai, hai. Halo halo halo. Oke, selanjutnya kita akan ini ya, kita sebelum memasuki tahap kegiatannya kita akan melakukan namanya kontrak layanan. Ada yang sudah tahu kontrak layanan? Jadi kontrak layanan itu nanti kesepakatan kita selama mengikuti kegiatan layanan bimbingan kelompok ini. Kalau dari Bapak sendiri nanti, jadi ketika satu orang yang berbicara, maka nanti kalian harus mendengarkan ya, jangan ada yang memotong. Kemudian kalian nanti diberi kesempatan untuk menjelaskan atau terkait apa yang sudah kalian pahami. Jadi kalian bebas mengeksplorasi apa saja yang sudah kalian pahami. Oke. Selanjutnya tadi apa saja tahapan dalam bimbingan kelompok? Apa saja yang akan kita lakukan? Yang pertama apa tadi? Yang pertama kita melakukan diskusi ya. Setelah diskusi apa tadi? Sebelum LKPD apa? Ya, menonton video dulu. Oke, setelah menonton video apa? Sebelum LKPD apa? Setelah menonton video? Ya, diskusi, kemudian nanti menyimpulkan hasil kegiatan tentang video tersebut, kemudian baru LKPD dan lembar evaluasi. Oke, jadi kegiatan semuanya sudah siap untuk mengikuti layanan ini? Sudah siap? Oke, sudah siap. Oke, Bapak mulai ya. Jadi untuk topik layanan bimbingan kelompok ini, yakni bisa teman-teman lihat. Jadi menghadapi situasi di mana harus memilih untuk jujur. Dari judul tersebut, apa sih yang ada di benak kalian? Apa sih yang terpikirkan? Apa? Jujur, apalagi? Oh, nanti ini ya, ketika menjawab silahkan angkat tangan ya. Apa? Arthur? Kevin? Harus berkata jujur. Ya? Di sini menghadapi pilihan di mana di situasi penting harus memilih untuk jujur atau tidak. Oke, jadi ketika kita berhadapan dalam situasi genting, maka apa? Kita harus ada dua pilihan, ya, jujur atau tidak. Oke, baik. Ada lagi? Ada lagi yang lain? Tidak ada? Oke, baik. Jadi jujur itu apa? Ada yang tahu pengertian dari jujur? Berkata apa adanya. Oke, baik. Ada lagi? Jujur apa? Sesuai fakta. Oke, benar. Ada lagi? Jujur apa dari jujur? Jujur tadi sesuai dengan fakta, berkata apa adanya.
Apalagi? Jadi jujur itu adalah sikap lurus hati ya. Jadi membicarakan hal yang benar. Jadi apa yang dikatakan seseorang itu harus bersifat fakta, bersifat jujur. Jadi kita tidak boleh melebihkan apa yang sesuai faktanya. Nah, kemudian jujur itu ada dua ya. Jadi jujur itu ada jujur dalam perkataan ataupun jujur dalam tindakan atau perbuatan. Kalau dalam perkataan apa? Ada yang mencontohkan? Jujur dalam perkataan. Ya tadi sudah dijelaskan tadi apa? Ya berkata apa adanya. Jadi ketika kita menerima informasi kemudian kita ingin menyampaikan lagi, maka itu harus sesuai dengan yang disampaikan sebelumnya. Jadi kita tidak boleh melebihkan atau membuat berita baru. Kalau jujur dalam tindakan atau perbuatan apa contohnya? Kalau di lingkungan sekolah apa? Tidak mencuri. Kemudian apalagi? Menaati peraturan. Oke, baik. Kemudian apalagi? Tidak berbohong itu melalui apa? Jujur dalam perkataan, dalam perbuatan, tidak mencuri. Kalau di kelas apa? Tidak mencontek. Apalagi di lingkungan sekolah atau di lingkungan masyarakat apa contohnya? Tidak membuang sampah sembarangan, Pak. Oke, tidak membuang sampah sembarangan. Jadi jujur. Nah, oke, selanjutnya Bapak ingin bertanya. Jadi ceritakan tentang ini ya. Pernahkah kalian itu melakukan perbuatan jujur? Terus bagaimana sih perasaan kalian itu ketika melakukan perbuatan yang jujur tadi? Oke, dimulai dari yang mana dulu ini? Oke, silahkan. Ya, nggak apa-apa, itu saja. Yang itu. Pas di SD ada uang guru jatuh Ya. 50.000 kan, tapi kayak teman ambil aja, tapi aku kembaliin ke guru. Oh, kamu kembalikan kepada gurunya. Oke, bagus. Gimana lagi? Ayo, silahkan. Perbuatan jujur ya. Bagaimana? Apa sih yang kamu rasakan? Oh ya, tadi apa yang kamu rasakan ketika kamu berbuat jujur tadi? Oh, biasa aja. Berarti kamu terbiasa melakukan hal-hal yang jujur nih ya. Oke, selanjutnya. Pas main game, Pas main game, oke, gimana itu ceritanya? game main sama teman itu lucu. Oh, itu lucu. Kemudian? Jujur ya, emang enggak sih. Oh, emang nggak sih. Senang aja. Oke, baik. Oke, yang lainnya. Jadi semuanya nanti ini ya menceritakan. Siapa lagi yang mau lebih dulu? Ayo, silakan Ngepil. Pernah menghilangkan uang 100.000. Punya siapa? Orang tua suruh kan ke warung, Oh, jadi gimana ceritanya? Oh, awalnya disuruh suruh ke warung ditepung kan. ya Itu jatuh jalan, uangnya jatuh di jalan. Iya. Oke, terus pas mencari kan. oh, dicari tidak ketemu. Terus akhirnya Kasih tahu itu bilang oke, gimana perasaannya ketika kamu berkata jujur kepada ibu? tenang pikiran Pak. Tenang pikiran, walaupun sebenarnya takut. Iya. Ya, oke. Oke, selanjutnya. Dulu Pak, jujur, Alif dulu pernah bagi duit 50.000. Terus Alif pakai untuk ke warnet. Nah saat pas di warnet itu tuh udah pusing pikiran kayak mana mau berbohong atau apa. Lalu pas di rumah, nah jadi Alif pikir daripada berbohong mending jujur biar nggak kena banyak terlalu berat hukumannya. Jadi ternyata pas jujur, mama itu nggak terlalu marah gitu. Nggak terlalu marah. Iya. Ternyata itu jujur itu lebih baik ya, Iya, daripada menyimpan kebohongan. Oke,
Oke, dari sana atau dari sini dulu nih? Oke, silakan. Pernah dimarahi ini katanya HP. Oh, HP rusak. Oh, gimana itu ceritanya? Sandinya lupa padahal tidak aku lupa tadi. Oh, oke. Terus, oh dimarahin. Oh, gitu. Masih ditutup. Oh, masih gitu. Memang terkadang jujur itu menyakitkan juga ya. Oke, terus apa yang kamu rasakan? Sudah jujur, ternyata masih jujur dulu. Sakit hati juga. Oke, selanjutnya. Waktu ujian berat 1 hari nggak nyontek. Jujur kerjain. Oh, 1 hari nggak nyontek. Iya. Berarti selama ini oh, jujur. Oke, jujur. Iya. Merasa banget. Oke. Oke, selanjutnya. Ayo, suaranya agak kencang. Gimana? Oh, pernah mengunci pintu. Oh, ngancurin pintu. Aduh. Ini perempuan menghancurkan pintu ini. Gagangnya tuh. Oh, gagangnya. Oh, jangan terlalu bersemangat. Oke, terus kemudian jujur atau tidak? Oh, jujur. Cuman setelah itu apa yang kamu rasakan? Oh, tenang aja. Oke, selanjutnya. Oh, pintu freezer kulkas itu. Oh, dituduh kamu yang merusaknya. Oh, cuma 2 orang. Oke. Terus kamu jujur. Apa respon orang tua? Dulu lagi. Oke, oke, baik ya. Kemudian kita lanjutkan ya. Jadi tadi jujur, penting nggak sih kita itu melakukan kejujuran atau berkata jujur atau berperilaku jujur? Penting, sangat penting. Oke, coba gimana? Ya, kalau bisa kita bilang berlaku jujur itu memang sangat penting bagi kita semua. Karena kalau misalnya kita semua sebagai warga atau masyarakat tidak jujur, mungkin aja bisa kacau kalau bagi anu. Makanya kita kayak perlu untuk berlaku jujur. Oke, penting. Oke, yang lain silakan. Menurut aku kalau nggak jujur orang bakal tuh percaya ke kita gitu. Tak sekali bohong, mungkin masih percaya orang. Tapi kalau udah 2 kali ketahuan bohong, orang nggak percaya. Oke. Jadi ketika kita sekali berbohong mungkin dimaafkan ya. Kemudian kalau kedua kali, ketiga kali tidak dimaafkan. Nah, ini sama seperti apa ya? Keledai itu hewan paling bodoh, cuman tidak pernah jatuh di lubang yang sama. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya. Apa? Penting nggak sih kita itu bersikap jujur? Penting karena kalau kita tidak jujur itu pikirannya kayak cemas, Mas, oke. cemas panik. Jadi kalau kita tidak jujur itu bawaannya keringat terus pikiran terus sehingga menjadi cemas. Oke, selanjutnya mengapa jujur itu penting untuk kamu? Karena jujur itu kalau itu dia percaya sama orang yang kenal satu malam segala macam. Kalau udah jujur lagi, udah hilang rasa percaya. Oke, termasuk dalam keluarga ya. Keluarga, Jadi jujur itu sangat mempengaruhi hubungan antara manusia dengan yang lainnya, terutama dalam keluarga ya. Jadi ketika kita tidak jujur maka orang itu akan dia tidak percaya lagi kepada kita. Oke, selanjutnya mengapa jujur itu penting untuk kamu? Kalau kita berbohong, orang bisa nggak percaya. Oke, jadi ketika kita tidak jujur maka orang itu tidak akan percaya kepada kita. Oke, ada lagi yang mau menambahkan, Kevin?
Mau menambahkan? Atau ini? Irsa? Ada yang mau menambahkan lagi? Oh, tidak. Oke, kita lanjutkan. Jadi tadi bahwa jujur itu sangat penting ya untuk kita, karena bisa tadi ya, kalau kita tidak jujur bisa mempengaruhi hubungan kita dengan keluarga, kerabat atau yang lainnya. Kemudian ada nggak sih strategi kita itu dalam menghadapi situasi di mana harus memilih untuk jujur? Ada nggak sih? Ada nggak sih untuk strategi untuk kita itu harus jujur terhadap situasi yang memang ketika kita jujur itu tadi banyak jujur masih tidak dipercaya. Gimana Alif? Ada nggak strategi supaya kita itu agar selalu jujur? Strategi agar kita selalu jujur ya. Jadi kalau kita bisa menghadapi situasi di mana harus jujur, jadi kita bisa lebih jujur. Kalau menurut Alif sih Pak, itu kita dengan strateginya yaitu strategi membiasakan. Jadi setiap kita membiasakan untuk jujur, mungkin saja saat kita menghadapi situasi di mana kita memang harus jujur, kita ya tinggal jujur aja gitu Pak. Tidak ada kayak pikiran kalau jujur pasti kena marah atau apa. Itu selalu yang Mama Alif ajarkan kepada Alif. Jadi kayak jujur aja gitu, daripada berbohong lebih baik jujur, walaupun memang kadang jujur itu menyakitkan. Ada yang mau menambahkan? Apa? Oke, silakan. Kalau menghadapi situasi di mana jujur tidak apa ya, dosa kan banyak. Kalau tambahi bohong daripada tambah dosa ya udah jujur aja. Daripada tambah dosa mending jujur saja. Oke. Ada yang lagi? Ada? Ada lagi? Indri? Aulia? Ada? Jadi termasuk dalam kita strategi untuk bersikap jujur itu kita harus ini ya, berpikir sebelum bertindak ya. Jadi apapun kegiatannya, apapun yang akan terjadi, kita harus berpikir terlebih dahulu. Jangan tiba-tiba nanti saya takut dimarah, jadi bohong aja. Cuman kita harus mengikuti ini ya, berpikir terlebih dahulu ya. Apakah nanti jangka panjangnya itu baik untuk kita atau tidak. Oke, selanjutnya kita Bapak akan menampilkan video ya, nanti silahkan kalian amati videonya. Nah, nanti boleh dikerjakan secara berkelompok ya, sini atau sini, tapi nanti tetap presentasinya satu-satu ya, memaparkan hasilnya. Udah, pakai aja duitnya Bun. Itu udah jadi hak kamu kok. Pokoknya kamu harus ngaji ada jadi mau kamu janji sama ibu kan jadi ada yang hidup banyak pahalanya
aja duitnya Bun, itu udah jadi hak kamu kok. Pokoknya kamu harus ngaji anak yang sendiri. Ini berapa bang? Dariku. Kamu janji sama ibu. Bang, maaf, nggak jadi bang. Masih disimpan aja Bu duitnya. Kalau nggak mau, ya buat aku aja lah sini. Udah, buat aku aja lah sini ah. Jangan. Udah buat aku aja sini ah. Ya. Nah, itu orang itu. Mesti. Om. Ini dompetnya om. Nama aku siapa? Budi om. Makasih ya Budi ya. Iya om. Oke, sudah ya. Nah, silahkan diskusikan selama kurang lebih 5 menit ya. Nah, setelah itu nanti presentasi. Silahkan diskusikan dengan dia. Oke, sudah. Oke, sekarang satu-satu saja. Silahkan dari kelompok sebelah sini dulu. Silakan perwakilan ya, perwakilan aja. Silakan Pak Bara menyimpulkan dari video tersebut. Baiklah teman-teman, dari video yang telah kita tonton bersama dapat disimpulkan dari kami itu bagaimanapun susahnya hidup kita, bagaimanapun sulitnya hidup kita, kalau kita diberikan dua pilihan seperti itu, dari mana bisa saja si Budi itu tidak jujur dan bisa saja itu jujur, maka lebih baiklah kita untuk jujur. Karena mengapa? Ingatlah, berbohong itu termasuk dosa dan mungkin saja jika Budi tidak jujur tadi, itu bisa saja hidupnya malah lebih sengsara. Jadi lebih baik kita jujur walaupun banyak godaan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berkata, sesungguhnya orang yang paling kuat bukanlah orang yang menang dalam kegulatan, tapi orang yang bisa menahan hawa nafsunya ketika menghadapi hal seperti itu. Jadi sekali lagi, jika terhadap itu, menurut kami lebih baiklah kita untuk jujur apa adanya, dan insya Allah dari buah dari jujur itu nanti akan memberikan rezeki yang melimpah bagi kita semua. Sekian, mungkin itu saja. Ada yang mau ditambahin tadi? Oke, tepuk tangan dulu. Oke, selanjutnya dari kelompok sebelah kanan. Dari kami, kesimpulannya dari video tadi adalah kejujuran membawa keindahan. Walaupun banyak godaan, memang godaan menawarkan keindahan, menawarkan pada sementara. Tapi jika saja Budi mengambil keputusan yang salah, mengambil uang dari orang lain tadi, awalnya mungkin ya bisa
mendapat mengambil uang tersebut, gelisah, tidak tenang, cemas, ya. Dan dia merasa bersalah karena itu. Sudah, ada yang mau nambahin? Mau ditambahin? Ya. Intinya kejujuran adalah hal yang penting. Oke, sudah. Ada yang mau ditambahkan lagi? Tidak ada. Oke, baik. Memang kejujuran itu sangat penting. Kita tidak tahu mungkin dari hal kecil tersebut itu berdampak yang lebih besar terhadap diri kita. Jadi alangkah baiknya kita jujur, walaupun kadang memang tertekan oleh pilihan yang sangat berat. Oke, selanjutnya saya akan membagikan LKPD. Nanti silahkan kalian kerjakan, dikumpulkan. Baik ya, selanjutnya ya, mengumpulkan ya. Oke, Bapak ini bertanya, apa sih yang kalian rasakan ketika kita membahas tentang tema di atas ini? Apa yang kalian rasakan? Penting nggak memahami tentang tema tersebut? Jujur gitu ya. Kenapa sih orang-orang itu kadang memilih untuk berbohong daripada memilih jujur? Ada yang atau temannya yang pernah dari sini pernah yang tidak jujur? Ada yang pernah? Kenapa sih melakukan tersebut? Kenapa memilih tidak jujur? Biasanya takut ada sanksi. Takut dengan sanksi. Takut dengan. Kemudian apa sih langkah-langkah yang akan kalian lakukan untuk mewujudkan untuk selalu tetap jujur dalam apapun ketika nanti? Ya, pembiasaan diri, apalagi percaya diri, ya. Sesuaikan dengan omongan kita. Sesuaikan dengan apa yang dikatakan dengan yang disampaikan. Oke, baik untuk akhir. Jadi waktunya sudah habis. Jadi sebelum Bapak tutup dalam kegiatan ini, silahkan perwakilan aja ya di antara anak-anak semua, silahkan untuk mengumpulkan kegiatan diskusi bimbingan kelompok ini. Silakan, siapa? Ada yang mau? Alif Pak. Alif. Silakan Alif. Ini gimana? Di sini Alif akan coba menyimpulkan apa saja yang telah kita dapat dari materi yang di atas. Ini menurut Alif. Jadi dari hasil diskusi, pembicaraan, dan sampai mengerjakan KPD, Alif menyimpulkan bahwa kita memang harus menghadapi, kita bakal menghadapi situasi di mana harus memilih untuk jujur, dan kita pun harus jujur karena jujur itu sangat penting bagi kita. Walaupun kita bakal tahu resikonya kalau jujur itu seperti menyakitkan atau apa, tapi dengan kita berusaha untuk jujur, kita tahu bahwa kita itu tidak apa ya, kita coba baiklah, maaf salah. Maksud saya, jika kita melakukan kejujuran, maka kita bisa untuk melangkah lebih baik, kita bisa menjadi lebih baik, melangkah lebih maju gitu. Mungkin itu ya kalau menurut kesimpulan untuk Alif. Memang tidak, tapi memang Jadi jujur itu memiliki dampak yang positif ya untuk diri kita. Yang jelas untuk lebih baik terhadap diri kita. Selanjutnya, apa sih kesan dari kesan kalian mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini? Semangat atau tidak? Ada hal baru yang didapatkan? Ya. Oke, jadi nanti setelah ini ketika kalian ingin melanjutkan kegiatan, nanti bisa melanjutkan dengan ini ya. Jika ingin melanjutkan tahap ini, nanti bisa konsultasi di ruang BK ya. Oke, sebelum kita akhiri, silakan untuk perwakilan untuk memimpin doa ya. Baiklah teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri sesi kita pada kali ini, baiknya pertama kita mengucapkan alhamdulillah bersama atas karunia Allah karena telah dimudahkan acara ini tanpa ada masalah sedikit.
Alhamdulillah. Baiklah, saya sebagai perwakilan akan memimpin doa untuk sesi pada kali ini sebagai penutupan. Baiklah, doa. Doa. Baik, terima kasih